dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebagaimana Allah itu ada nyata, lebih nyata dari saya nih. Demikian juga janji Allah di sini bahwa Allah akan memberi upah. Upah Allah di sini bukan abstrak, bukan sesuatu yang tidak nyata dan sulit untuk digambarkan. Upah Allah di sini nyata. Saya mau bawa saudara pada kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti tentang keberadaan Allah itu ada, Allah itu nyata, dan berkatnya itu real, nyata. Saudara, kita semua adalah orang-orang pekerja. Jemaat banyak yang adalah karyawan. Ada yang gaji hari, ada yang minggu, ada yang tiap minggu digaji, ada yang bulan. Rata-rata gaji per bulannya. Saudara, saudara punya gaji itu nyata atau tidak? Nyata kan? Bahkan saudara sudah tahu tanggal-tanggalnya. Oh, tanggal sekian saya akan dapat gaji saya. Saya akan dapat upah saya. Saya mau bawa pada kebenaran firman. Upah dari Tuhan lebih nyata dari upah yang diberikan manusia, dari upah yang diberikan oleh perusahaan atau oleh instansi di mana saudara bekerja. Kita harus percaya ini. Sebab kalau kita sudah percaya Allah itu ada, ini jadi dasar dulu. Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah. Allah juga memberi upah. Bisa bilang amin? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berpaling kepada Allah, menghadap Allah dengan iman. Ini berbicara tentang iman. Kita harus imani, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, upah dari Tuhan itu nyata. Sesuatu yang tidak nampak yang dari Allah itu sifatnya itu nyata. Bahkan lebih nyata dari apa yang bisa kita lihat sekarang dengan kasat mata, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bisa bilang amin? Nah, saudara, ini janji Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita sudah yakin tentang janji Tuhan yang nyata di sini, kita temukan dulu 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus mengajarkan kebenaran ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan itu nyata sekarang, tapi memperhatikan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan, saya ulangi, karena yang kelihatan itu adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kita mulai dapat pencerahan di sini. Sebab itu saya katakan sesuatu yang kelihatan itu nyata, tetapi ada hal lain yang tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu nyata, bahkan lebih nyata dari apa yang bisa kita lihat dengan mata. Kita akan lihat di sini tentang upah, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, angkat iman. Kita harus percaya bahwa Allah memberi upah
upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, di dunia kerja, kemarin saya bercerita dengan seorang jemaat, saudara. Tapi ini nyata di dunia kerja. Ada orang yang mungkin sudah kerja sungguh-sungguh, tapi memang pas pada waktu dia bekerja sungguh-sungguh, bos tidak lihat. Bos tidak lihat kesungguhannya karena tidak kelihatan. Nah, justru mungkin ada orang yang kerjanya asal-asalan, tapi bos juga tidak lihat dia kerja asal-asalan, sudah. Karena manusia hanya melihat yang nyata, yang dia lihat. Oh, ini dia kerja baik, sudah. Ini yang tidak baik. Manusia bisa salah. Bisa ada orang yang tidak setia diangkat. Bisa ada orang yang tidak sungguh-sungguh diangkat. Dan orang yang setia tidak diangkat, mungkin juga diturunkan. Orang yang setia bisa saja tidak mendapatkan hasil dari kesetiaannya karena tidak dilihat. Sebab itu manusia banyak berusaha melakukan sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan. Supaya bos bisa tahu, pimpinan bisa tahu, pimpinan bisa angkat. Dan terkadang ini ada di depan kita. Orang ini tidak setia, kenapa dia diangkat ya? Kasihan yang ini setia, sungguh-sungguh ada hasil dalam kerjanya, kenapa tidak diangkat? Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak akan salah. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan tidak akan salah memberikan upah. Kita akan menerima upah itu. Sebab itu firman Allah katakan, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, yakinlah Allah itu ada. Dan tidak sia-sia kesungguhan kita. Kita tidak usah lihat dan membanding-bandingkan dengan cara melihat, cara berpikir, cara menilai manusia yang hanya menilai yang kelihatan. Tapi Tuhan menilai yang tidak kelihatan. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu kesungguhan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh, saya yakin firman Tuhan, sebagaimana Allah itu ada, janjinya itu juga nyata. Dan tidak akan menjadi sia-sia kita mengiring Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Saudara tidak akan menyesal dengan kesungguhanmu nanti yang belum kelihatan. Ini juga bagian dari berkat yang belum kelihatan. Saudara tidak akan dirugikan. Tapi dengarkan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh, kalau engkau tidak setia, suatu saat engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang berjanji yang kita baca tadi, Ia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah. Mari kita imani. Kita imani. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Kita sudah datang beribadah, Tuhan yang suruh kita beribadah, saudara. Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Bahkan dalam kebenaran firman dikatakan, saudara, bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah suatu keuntungan. Itu adalah suatu keuntungan kalau kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat berkat-berkat yang belum kelihatan, tapi Tuhan janjikan. Tuhan janjikan. Mari kita lihat di dalam
Mazmur 19. Mazmur 19. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Mazmur 19 ayatnya yang ke-9. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau di Alkitab saudara lihat di ayat 10, perhatikan di sini. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Bisa bilang amin? Nah, lebih indah daripada emas. Hukum Tuhan itu lebih indah dari emas. Emas itu kan sesuatu yang nyata, toh. Emas itu sesuatu yang nyata, indah, saudara, mahal. Tapi firman Tuhan itu lebih indah dari emas. Bahkan daripada banyak emas tua, itu firman Tuhan. Kalau emas ini indah dan berharga, firman Tuhan itu, hukum Tuhan itu lebih indah dari emas. Bisa bilang amin? Saudara percaya firman? Bahkan daripada banyak emas tua, firman Tuhan itu lebih indah dari emas. Dan lebih manis daripada madu. Madu itu saudara-saudara rasa manis kan? Firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita imani. Kita imani, saudara. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dari madu yang berkualitas, firman Tuhan lebih manis dari madu yang berkualitas itu. Ayat 12, ayat 11. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat apa, saudara? Upah yang besar. Haleluya. Artinya firman Tuhan datang memberikan perbandingan kepada kita. Kalau kita mencari emas, emas itu indah, emas itu berharga, emas itu mahal. Tapi dibandingkan dengan engkau mencari firman, mendapatkan firman, saudara, firman Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada emas yang ada. Kalau kita merasa bahwa madu itu manis, madu yang berkualitas, kita harus menjadikan firman Tuhan itu lebih manis, lebih berkualitas, lebih berfaedah daripada madu. Orang minum madu jadi kuat, jadi sehat. Tapi sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu firman, akan lebih menguatkan kita, akan lebih membuat kita sehat. Dengan firman, sesuatu yang tidak kelihatan, ini yang saya katakan tadi, lebih nyata dari yang kelihatan. Sekarang kita bandingkan, kita harus imani ini. Firman Tuhan lebih berharga dari emas. Firman Tuhan lebih indah dari emas, lebih mahal. Firman Tuhan lebih berkualitas, lebih manis firman Tuhan daripada madu yang bisa kita kecap sekarang. Sebentar sudah hilang manisnya. Tapi firman Tuhan adalah jaminan. Kalau kita
kita percaya Allah itu ada, bahwa Allah akan memberikan upah, dikatakan di sini, orang yang berpegang pada firman-Nya, orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Haleluya. Saudara percaya itu? Orang yang berpegang kepada firman mendapatkan upah yang besar. Sebab itu saudara, kita kalau melihat dan mengejar upah, jangan kita hanya intens mengejar upah yang kelihatan sekarang. Firman Tuhan datang kepada kita, kita juga harus melihat upah yang tidak kelihatan dengan mata kita, tapi itu nyata. Nyata, kita akan peroleh upah itu, saudara. Upah kekal. Yang kelihatan itu sifatnya sementara. Saudara pakai dapat berkat 1 bulan, habis itu kita pakai 1 bulan sudah habis. Syukur berkatnya itu bisa bertahan 2 bulan. Berkat bisa bertahan 1 tahun, saudara. Tapi itu sifatnya sementara. Saya mau bawa kita pada kebenaran firman yang Tuhan maksudkan. Kita juga harus mengejar upah yang tidak kelihatan, yang sifatnya itu kekal. Emas bisa habis, bisa hilang, bisa. Uang, gaji bisa habis, bisa terpakai, bisa hilang, bisa. Tapi ada upah yang Tuhan siapkan, bukan hanya upah jasmani seperti itu, tapi upah kekal. Amen. Sebab itu jelas Paulus katakan tadi dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan, upah hasil kerja tadi, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Adalah sementara. Sudah. Ada orang yang punya mobil, itu sementara. Sudah. Suatu saat mobil bisa tidak ada. Sudah. Tapi iman kita, saudara, biar tidak diambil, tidak dirampas oleh apapun. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, saudara. Mari kita juga harus mengejar berkat yang kekal ini, yang Tuhan siapkan menjadi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau manusia dapat memberikan upah yang pas, upah yang benar, apalagi Tuhan. Tuhan tidak akan salah, Tuhan tidak akan keliru, saudara. Nah, coba kita lihat salah satu tokoh perjanjian lama yang dapat melihat jauh ke depan. Dia melihat tentang upah jauh ke depan. Kita temukan, tapi kita lihat itu di Ibrani. Tokoh perjanjian lama yang ditulis di perjanjian baru, menjadi contoh sebagai pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 24. Tentang siapa ini? Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa. Sudah. Kita lihat. Musa masuk sebagai pahlawan iman, tokoh iman. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, secara manusia ini rugi tidak? Rugi. Menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Bukankah manusia sedang cari-cari ini menjadi anak orang besar, anak orang terpandang? Coba itu manusia kalau mau ketemu dengan orang terhormat, orang terpandang, orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, orang yang terkenal, saudara, sebagai artis mungkin. Kalau kita ketemu dengan mereka, saudara, senang atau tidak? Jujur, senang. Senang.
Saya kalau ketemu dengan pimpinan gereja yang adalah majelis pusat, saudara, dengan majelis daerah saja, terkadang kita foto bersama. Ini dalam nuansa gereja. Apalagi dengan pimpinan pusat, kita bisa foto bersama. Banyak teman yang posting sudah foto bersama dengan ketua umum majelis pusat. Ya. Senang memang. Di dunia kerja kita bisa ketemu dengan pejabat, kita senang. Orang yang punya pangkat, kita foto bersama dengan jenderal, senang. Bahkan fotonya sering dibesar-besarkan. 10R taruh di muka ruang tamu supaya orang lihat kita berteman dengan orang besar. Dan kita ingin itu. Itu tidak salah. Itu manusiawi. Tapi Paulus membawa kita kepada satu kebenaran tadi. Mari kita punya hasrat, punya niat juga untuk bertemu dengan Tuhan. Harus lebih besar dari keinginan kita berjumpa dengan orang besar. Karena memang Tuhan yang tidak kelihatan lebih besar dari mereka. Jujur kan? Presiden kita datang, kita berlomba-lomba ingin ketemu. Hanya lihat di mobil saja, saya sudah senang. Bisa melihat Bapak Presiden bisa injak Pulau Rote. Senang. Ada yang lain bisa foto bersama, mereka pasti lebih senang dari saya. Tidak salah. Bagian daripada kita menghormati pemerintah yang ada. Tetapi kebenaran firman datang. Apakah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Tuhan itu ada. Dia nyata, lebih nyata dari orang-orang besar yang ada di dunia ini. Apakah kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan lebih besar dari itu? Kalau kita punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, lebih besar dari kerinduan kita mendapatkan berkat-berkat secara jasmani yang kelihatan, maka firman Allah katakan, engkau sungguh-sungguh mencari Dia dan Tuhan menyiapkan upah. Sebesar apa kesungguhan kita mencari Tuhan hari-hari ini? Kita cari uang berjam-jam dalam sehari. Tapi mencari Tuhan berapa lama? Saudara, berapa waktu yang kita siapkan? Berapa hari yang kita siapkan? Ini yang dimaksud. Sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita percaya Allah, walaupun tidak kelihatan, tapi kita percaya Dialah pemegang upah itu, pemegang berkat itu. Seperti kesaksian tadi, saudara, orang bisa ulang tahun itu tidak gampang, saudara. Saudara tidak bisa kerja di mana untuk dapat menambahkan satu hari dalam hidup, kalau bukan seizin Tuhan. Apalagi 1 tahun bisa bertambah jadi 1 tahun, itu tidak gampang itu. Tapi siapa yang kasih itu? Siapa yang kasih? Dia yang tidak kelihatan, Dia yang kasih nafas, Dia yang kasih kuat, Dia yang kasih sehat. Bagaimana mungkin kita menjadikan Dia nomor 2 dibandingkan dengan hal-hal lain yang sifatnya kelihatan sekarang? Sebab itu ada kalimat dikatakan dalam bacaan kita tadi, orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan pada tempatnya, menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Dia adalah yang utama dan yang pertama dan segala-galanya, walaupun tidak kelihatan. Saudara tidak lihat Allah di sini kan? Tapi dengarkan, Dia ada di samping. Bahkan Dia mau sampai ada di dalam. Kita ada di dalam Allah.
Kalau dia ada, hormati. Saya pernah ada di satu pertemuan dengan orang-orang besar, pejabat-pejabat, saudara. Saking saya menghormati petinggi-petinggi ini, saya serasa kencing pun saya sungkan mau keluar. Saudara pernah alami itu? Saya tahan, saudara, karena malu mau beranjak. Apalagi kalau mereka sedang berbicara. Saya malu mau keluar. Tunggu mereka habis bicara dulu, baru cari-cari slot, cari-cari momen yang tepat bagaimana untuk bisa keluar. Karena menghormati pimpinan, petinggi-petinggi pemerintah yang ada. Apalagi Tuhan. Dia ada, dia nyata. Dan dia memberi upah. Saya mau bawa saudara pada satu kebenaran firman, supaya kita bisa melihat Tuhan itu nyata. Nah, saudara pernah lihat malaikat? Kalau di foto pernah mungkin. Kalau di mimpi mungkin pernah. Tapi melihat langsung ada malaikat, saudara, kita belum pernah lihat. Tapi saudara percaya kan malaikat itu ada? Kita percaya kan dia ada? Coba saya tunjukkan ayat Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Sudah dapat? Yang dapat baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Saudara percaya? Amin. Saya pernah lihat satu fenomena di mana ada seorang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tiba-tiba anak ini luput dari maut, saudara. Saya berkata, ada malaikatnya yang menjaga dia. Saudara percaya? Amin. Dan anak itu suci. Ada malaikat yang menjaga dia. Saudara. Demikian dengan kita. Saudara. Kita ini sebenarnya adalah incaran iblis. Kita ini adalah incaran iblis semua. Iblis tidak akan berdiam diri sebelum dia dapat kita. Dia jatuhkan kita, dia buat kita susah. Tapi, saudara, kalau kita masih bisa aman-aman sampai sekarang, ini bukan karena kita. Ada yang tidak kelihatan yang menjaga kita. Ini firman Tuhan. Memang ada yang Tuhan luaskan, Tuhan izinkan itu terjadi. Ayub, waktu Tuhan menjaga, melindunginya, harta bendanya dijaga, dilindungi Tuhan, iblis tidak bisa bikin apa-apa. Sampai Tuhan berkata kepada iblis, "Hai iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Iblis bilang, "Iya, saya tahu. Tapi semua yang ada padanya karena engkau jaga, karena engkau lindungi. Coba angkat perlindunganmu. Coba angkat pagar-pagar penjagaanmu. Selama Ayub saya babat, saya habis." Saudara, itu bahasa yang mudah dimengerti. Tapi kalau Ayub aman-aman saja, itu karena Tuhan menjaga. Amin. Sama dengan kita. Amin. Jangan rasa bangga kita aman-aman sah. Itu tidak kelihatan karena Tuhan jaga kita. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum
yang siap menangkap siapa saja yang bisa dia telan. Sebenarnya iblis sedang mengikuti kita, kapan kita lalai, kapan kita lemah, kapan ada kesempatan dia terkam kita. Saya pernah lihat itu di YouTube, ada kerbau-kerbau jalan, saudara. Singa-singa dia ikut, dia cari mana yang lemah, mana kerbau yang lemah, dia ikut terus, Kapan induknya kerbau-kerbau besar, kapan mereka lalai melindungi yang kerbau kecil, langsung diterkam. Tapi dengarkan, kita masih ada sampai sekarang karena Tuhan tidak lalai menjaga kita. Dia melindungi kita. Kita harus bersyukur, sudah. Sebentar kita akan kembali lihat tentang Musa. Tapi saya bawa saudara pada satu keadaan ini. Coba kita lihat tentang Ayub tadi. Ayub pasal 1. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Iblis ini jalan-jalan keliling, menjelajah bumi, dan tempat kita bagian dari tempat penjelajahan iblis. Tidak ada tempat yang steril, yang aman, yang tidak dapat dimasuki iblis, saudara. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Sampai di situ dulu. Kita punya satu pemahaman. Kenapa iblis tidak bisa ngambil? Karena Tuhan jaga. Bukan satpammu yang jaga rumahmu, yang jaga usahamu, yang jaga hidupmu. Sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan jaga kita. Coba Tuhan los, kasih dia. Iblis seperti singa yang tidak ada belas kasihan. Dia akan cabik-cabik kita. Karena kita masih ada sampai saat ini. Ini karena pemagaran Tuhan atas kita. 1 menit saja Tuhan los, saudara, segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup kita. Dapat terjadi. Kalau Tuhan masih melindungi kita, mari kita syukur. Kita kembali tentang Musa. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sementara. 26. Ia menganggap penghinaan karena siapa? Kristus. Karena Kristus. Ini saya kaitkan, apa hubungannya Musa di zamannya dengan Kristus yang terpisah ribuan tahun dengan zaman Kristus? Artinya memang Kristus ini dia sudah ada jauh sebelum Musa ada di zaman. Karena Kristus itu memang Tuhan. Sampai Musa bisa melihat jauh ke depan. Jauh ke depan ada Kristus di depan. Dia melihat dengan pandangan iman. Sebab itu dia masuk pahlawan iman. Karena walaupun di perjanjian lama, dia bisa melihat dengan iman, nanti Kristus akan datang. Kristus bukan ada setelah lahir dari perawan Maria, bukan. Sebab itu pada wanita di Samaria,
Wanita Samaria berkata, apakah engkau lebih tua dari nenek moyang kami? Ya iya. Karena sesungguhnya Yesus Tuhan yang tidak dapat diukur dengan waktu yang ada. Dan ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Amin. Dia melihat kepada Kristus. Upah yang akan dia dapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan semua kekayaan yang ada di Mesir. Karena dia memandang kepada upah ke depan. Upah yang tidak kelihatan. Sebab pandangan ia arahkan kepada apa saudara? Kepada upah. Upah yang mana? Upah yang tidak kelihatan. Dia berani korbankan kemegahan Mesir, kemuliaan Mesir. Dia sudah bagian dari anak Firaun, bagian dari pangeran. Kalau anak Firaun dia jalan di mana-mana di Mesir aman, pangeran ini sudah. Tapi dia tinggalkan kemewahan itu, kemuliaan itu dia tinggalkan. Dia siap menderita, dia siap sengsara, siap dihina, karena dia punya pandangan tentang upah yang Tuhan siapkan. Amen. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Musa sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sampai namanya dituliskan di pahlawan iman Ibrani pasal 11 tadi. Haleluya. Jadi saudara, kita bekerja bukan hanya untuk upah sekarang. Upah ini sementara kita pakai. Tapi kita juga harus sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk mempersiapkan upah kekekalan kita. Jadi kita sedang bekerja dua hal di sini. Jasmani untuk upah kebutuhan keseharian kita, tapi rohani kita harus ada upah juga. Kita harus mempersiapkan semuanya. Haleluya. Saudara beribadah, saudara rasa untung